Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ba'du. Ikhwatal ahibbah, sahabat sekalian yang mencintai Allah dan dicintai Allah yang berbahagia. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu ibadah yang sangat berat untuk dilaksanakan bagi orang-orang munafik, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kalau kita ingin melihat pemimpin soleh ataupun pemimpin zalim, lihat sholat subuh dia di mana. Kalau ingin mencari mitra dagang, dia pedagang yang soleh ataupun pedagang yang suka bohong, yang suka dusta, lihat sholat subuh. Kalau yang belum punya pasangan, seorang wanita ingin mencari calon suami, maka salah satu konsideran, salah satu tanda calon imam yang baik, calon suami yang baik, lihat sholat subuhnya. Kalau mau cari mantu yang baik, yang soleh, maka lihat sholat subuhnya. Kalau mau lihat santri yang baik ataupun tidak, maka lihat sholat subuhnya. Berapa kali dia dibangunkan? Atau justru dia membangunkan orang lain? Jadi sholat subuh itu adalah salah satu konsideran atau salah satu tanda keimanan dan kemunafikan. Al-iman wan nifaq, keimanan dan kemunafikan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kenapa? Karena dia semua ada dalam hati. Jadi al-imanu fil qalbi, al-nifaqu fil qalbi. Jadi kemunafikan itu ada di hati, keimanan juga adanya di hati. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada di antara manusia itu yang mengatakan bahwa saya ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi sesungguhnya dia itu pendusta, pembohong. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika dikatakan kepada mereka, ente beriman dong. Kata dia, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran. Selesai ketemu dengan orang-orang beriman, lantas dia kumpul sama orang-orang munafik lain, dia lantas berkumpul dengan orang-orang kafir lain, dia bilang apa? Itu gua abis ngibulin orang-orang Muhammad, abis ngibulin orang-orang Islam. Gua ngumpul sama mereka cuman apa dia bilang? Mustahziun. Cuman candaan.
cuman hanya main-main. Nah, itu an-nifaq. An-nifaq itu nggak bisa dilihat. Sama juga dengan keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Keimanan tuh nggak bisa dilihat, tapi ada tandanya, sama kayak orang munafik. Apa salah satu tandanya? Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Allah, Allah, Allah. Bergetar hatinya. Karena dia tahu yang menciptakan manusia siapa? Yang memberikan rezeki siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang bisa mematikan siapa? Yang bisa memperluas rezeki siapa? Yang bisa menyempitkan rezeki siapa? Yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan siapa? Yang bisa menyuburkan buah-buahan siapa? Yang bisa membunuh dan mematikan tumbuh-tumbuhan siapa? Allah, 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 Allah lagi, Allah selalu. Allah. Maka dari itu tanda orang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah, dia bergetar hati. Jadi kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, begitu itu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya disebut nama Allah, hatinya tetap kaku, hatinya tetap menggumpal, tetap membatu, biasa aja. Artinya apa? Artinya apa? Berarti di dalam dirinya, di dalam hatinya sebenarnya tidak ada iman, atau ada iman tapi sangat tipis. Sama dengan handphone itu, kalau misalnya lowbat gimana sih? Sama seperti mobil, seperti kendaraan, kalau tidak ada bensinnya apa yang terjadi? Tidak ada mesinnya, nggak jalan, didorong. Jadi kalau ada orang sholat subuh didorong melulu, dibangunin berkali-kali, berarti artinya apa? Nggak ada mesinnya. Tapi kenapa misalnya ketika melakukan sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya, justru melalaikan ibadahnya, dia kencang. Nggak usah disuruh aja, dia semangat. Kenapa? Karena ada magnet. Begitu itu. Nah, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah berikan takdir kita untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang paling berat itu, yaitu sholat subuh. Sholat subuh di mana? Di masjid. Itu berat. Berat bagi orang-orang munafik. Berat bagi orang-orang yang memang menabung dosa. Ya, jadi sekali lagi, kalau mau cari imam yang baik, baik itu imam di masjid, imam di istana, imam di rumah, maka pastikan salah satu konsiderannya, salah satu tandanya itu adalah dia konsisten, dia komitmen dengan sholat subuh, istiqomah sholat subuh. Begitu Jundi. Ya, matanya berbinar kalau mau sholat subuh tuh. Bukan puyuh begitu kayak orang mau mati besok. Berbinar. Kenapa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh itu adalah nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dihadirkan dalam setiap diri orang-orang beriman. Ya.
Maka dari itu tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali mengucapkan alhamdulillah. Bisa sholat subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ikhwah. Ya. Jadi besok gimana? Dibangunkan atau membangunkan ini? Membangunkan. Besok dibangunkan apa membangunkan? Nah, ingat ya, membangunkan. Kalau dia membangunkan orang sholat subuh, lalu ada orang-orang ikhwah yang lain teman-temannya sholat subuh, dapat pahala nggak? Dapat ikhwah. Keren amat itu. Dia sholat subuh, dapat pahala besar. Dia membangunkan agar orang lain bisa sholat subuh, dia dapat pahala orang-orang yang dibangunkan itu. Itulah pekerjaannya Ali bin Abi Thalib. Ali itu begitu. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ini ketika ditusuk ya oleh salah seorang munafik minal Yahud, dari orang Yahudi, itu adalah ketika membangunkan sahabat yang lain sholat subuh. Begitu mulianya. Tapi pada saat itu ketika ditusuk, terluka, dan senjatanya itu diberikan racun. Jadi tidak langsung otomatis mati pada saat itu juga. Sehingga Ali bin Abi Thalib masih mampu untuk memimpin menjadi imam. Ketika setelah memimpin menjadi imam, beberapa waktu kemudian, maka bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berwudu setelah membangunkan orang-orang sholat subuh. Setelah sholat subuh dan dibunuh sama orang kafir, berarti statusnya apa? Syahid di jalan Allah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Begitu itu. An-nifaq, kemunafikan. Ya, an-nifaq. Nah, kebalikan daripada kemunafikan ini, ikhwatal iman, adalah as-sidqu, jujur, transparan. Maka salah satu tanda pedagang itu soleh atau tidak, lihat jujur atau tidak. Salah satu tanda politisi, pemimpin itu baik, soleh, adalah jujur. Enggak, saya enggak mau mencalonkan. Tahu-tahu nyalonin. Jadi antara perkataan dan perbuatan udah beda. As-sidqu, jujur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dia sukses menjadi pemimpin, sukses menjadi pedagang, sukses dia menjadi panglima perang? Kenapa? Karena jujur. Jujur. Jujur itu masalahnya. Jujur itu pahit. Jujur itu pahit. Tapi kepahitan itu akan melahirkan kesembuhan. Walaupun memang kita harus dihukum. Karena kita melakukan kesalahan, lalu kita jujur, lalu kita dihukum. Maka kejujuran itu, apapun resikonya, akan melahirkan kemanusiaan. Tapi kedustaan, kebohongan, apapun itu, kapanpun dan bagaimanapun caranya ditutupin, maka akan melahirkan kebusukan, melahirkan keburukan. Begitu.
menjadi pedagang, menjadi politisi, menjadi apapun, maka pastikan adalah as-sidqu, jujur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul, dari kecil Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu selalu jujur. Maka dari itu sebelum beliau menjadi Rasul, orang-orang Quraisy, penyembah berhala ataupun penyembah Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu menggelari Rasulullah dengan julukan Al-Amin. Jadi pemimpin yang benar, pemimpin yang baik itu, sebelum dia jadi pemimpinnya udah ada gelar Al-Aminnya. Emang dia orang jujur. Ketika di sekolah dia nggak nyontek, ketika di sekolah dia nggak bohong, ketika di sekolah dia tidak berdusta. Dari mulai sekolah saja udah lempeng. Calon pemimpin-pemimpin min ahlil jannah itu, ahli surga itu begitu, ikhwan. Dari mulai sekolahnya, dari mulai jadi santrinya, lalu dia bertahap kepada masuk kuliahnya. Kalau dia kuliah ya, kalau dia menjadi karyawan trainer, dia bekerja sambil belajar mempersiapkan diri menjadi entrepreneur, namanya karyawan trainer. Juga sama jujur dalam kinerjanya, dalam pekerjaannya. Jadi Al-Amin itu ikhwah, itu adalah salah satu syurut min syurut an-najah. Kejujuran itu merupakan syarat utama daripada orang mencapai kesuksesan. Kenapa misalnya Singapura dipercaya, Hong Kong dipercaya, Korea misalnya, Korea Selatan dipercaya sama investor? Karena jujur. Jujur itu. Coba Singapura, yang pernah ke Singapura kita lihat. Sehari, jangankan sehari kita keliling Singapura. Sebelum sehari aja udah habis. Kecil negaranya. Tapi kenapa dia mata uangnya lebih baik daripada Indonesia? Indonesia ini luar biasa kekayaannya. Penghasil timah terbesar di dunia. Itu adanya di mana? Cadangan gas terbesar di Asia adanya di mana? Di Indonesia. SDM manusia terbesar adanya di mana? Di Indonesia. 270 jutaan kita. Singapura cuma berapa? Kekayaan alam coba lihat, luar biasa. Dari pohon buahnya, pohon kayunya, iya kan? Pepohonan bunga-bungaannya, coba. Apa yang nggak ada di Indonesia ini? Dari Sabang sampai Merauke, Allah anugerahkan luar biasa Indonesia ini. Tapi kenapa investor lebih suka misalnya ke Singapura? Karena basisnya transparansi. Jadi nggak ada misalnya di atas meja, di bawah meja. Nggak ada pengadilan jalanan. Damai dengan 50.000, 100.000. Buang sampah sembarangan. Apa damai? Enggak. Kalau harus didenda misalnya $100 atau $1.000, ya denda deh. Parkir sembarangan. Apa bisa damai?
Kalau di Indonesia bisa damai nggak? Melanggar nih lalu lintas, bisa damai nggak? Udah rahasia umum, bisa damai. Kalau lagi mujur 10.000 bisa lolos, ya kan? Damai aja dengan 10. Tapi kalau lagi nggak mujur, nego aja 100.000, 500.000, 1 juta baru bisa lolos. Begitu. Intinya bisa damai. Artinya tidak transparan, tidak jujur seorang. Udah digaji dengan gaji rakyat, dengan gaji pajak dari rakyat, tapi nggak jujur. Bagaimana menjadi negara baldatun thayyibatun warabun? Bisa bayangin seorang buronan besar, koruptor, Joko Chandra tuh. Bagaimana dia bisa menyuap jaksa, bisa menyuap orang imigrasi, bisa menyuap jenderal polisi. Semua instansi itu dihabisi sama dia. Udah kayak Helder. Begitu ikhlas. Jadi kapan kita menjadi negara besar? Kapan kita menjadi orang hebat? Kalau di dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita dibangun kejujuran. Memang sulit, ya. Tapi kita berusaha untuk itu. Setiap orang punya kelebihan, kekurangan. Tapi kalau kita fokus terhadap kekurangan orang, berat kita. Maka dari itu salah satu syarat kita ini bisa sukses dalam bisnis, dalam politik, dalam sosial, dalam masyarakat, dalam keluarga adalah jujur. Begitu itu. Kan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, pedagang yang jujur akan bersama para syuhada dan para nabi di dalam surga. Tapi syaratnya adalah menjadi pedagang jujur. Syaratnya menjadi pemimpin jujur. Pernah dengar kan kisah dari Imam Bukhari rahimahullah. Ketika mendengar, dia itu adalah pengumpul hadis-hadis Rasulullah. Dimanapun ada yang mengumpulkan atau mendengar hadis Rasulullah, dia datangin dan dia jadikan guru. Makanya pekerjaannya dia adalah berguru dan mengumpulkan hadis-hadis Rasul. Makanya terkenal dengan Sahih Bukhari. Orang Khurasan. Khurasan itu adanya di Uzbekistan. Saya pernah satu kamar dengan orang Uzbekistan ketika saya belajar di Kuwait itu. Memang gigih mereka itu. Tapi memang menjadi jajahan Uni Soviet pada saat itu. Ya. Bagaimana coba kisahnya? Ketika dia jauh berjalan, karena dia dengar ada orang soleh, ada orang baik, ada seorang alim, ulama yang sangat luar biasa begitu. Dia dengar punya hadis. Ketika dia mendekati halaman daripada rumah kiai itu, ulama itu, kiai itu lagi manggil ayam pakai makanan gitu seperti beras. Pernah lihat nggak begitu? Kasih makan. Nah, ketika ayam ini mau matuk itu makanan, ditangkap sama dia. Begitu. Balik lagi Imam Bukhari. Balik lagi nggak jadi berguru tuh sama itu ulama, sama itu kiai. Tahu nggak kenapa? Dia bilang ayam aja ditipu. Ayam aja dibohongin. Bagaimana saya berguru kepada orang yang ada sifat di dalam dirinya, walaupun kecil sifatnya itu ada sifat penipu. Kan ayam itu diapain tuh?
Mau dikasih apa? Mau ditangkap apa kasih makan itu? Apa yang ada di kepala ayam kira-kira? Kasih makan. Begitu ikhwah. Orang-orang yang ulama-ulama besar, ulama-ulama sukses, ulama-ulama ahlul jannah itu sampai seperti itu, bisa bayangin. Sangat hati-hati sekali. Siapa nih yang ngambil sabun saya? Maaf saya tadi saya hilaf. Siapa nih yang ini minjem atau ngambil sendal saya tadi? Maaf saya tadi saya lupa. Dasar lu bla 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 bla. Terima. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya. Daripada kita ini ngalor ngidul gitu. Makanya bohong itu boleh hanya 3 hal. Bohong itu boleh 3 hal doang. Pertama nih adalah berbohong ketika menyelamatkan seseorang ingin dianiaya, ingin dibunuh, ingin disakiti. Ada orang datang ke rumah kita, tolongin saya, lindungi saya mau disembelih tuh sama tetangga sebelah. Apa kata pemilik rumah itu ketika datang itu yang ngejar bawa golok, udah tajam lagi, mencilak lagi goloknya itu. Padahal dia enggak ada sini. Mungkin di rumah orang. Bohong enggak? Bohong enggak? Bohong, boleh. Yang kedua, bohong yang kedua yang boleh adalah lil islah, untuk mempersaudarakan orang yang sedang berselisih. Orang berantem, orang tuh udah apa tuh namanya? Musuhan. Udah kayak Tom Jerry, musuhan aja kerjaannya. Lalu dia datang kepada si Fulan itu. Saya habis dari rumah si itu tuh, si C. Dia sebenarnya sayang bener sama ente. Muji-muji ente melulu. Masya Allah dia mah. Pernah sih dia merasa tersinggung sama ente, tapi itu sepintas doang, dia bilang gak sengaja juga. Lihat, dia berbohong, gak ketemu tuh sama si C itu, enggak. Si C juga ngomong begitu. Bener ngomong begitu dia. Emang dia begitu? Bener. Sungguh deh, beneran saya. Datang lagi si orang itu yang mengislah itu, yang ingin di mana dia ini berdamai, ini dua orang ini, dia datang lagi kepada si A, bilang lagi si C itu sama ente, sayang bener sebenarnya, mantep dia tuh, sering memuji ente, mengangkat ente, menghargai ente banyak katanya, banyak jasanya, banyak kebaikannya dan seterusnya. Bukan ente doang, keluarga ente juga katanya. Masya Allah, cuma dia malu ngungkapinnya. Gengsi dia. Pernah dia marah sih, marah cuman bentar doang. Habis itu dia nggak pernah marah lagi, gitu, nggak pernah benci sama ente, nggak pernah dendam. Bener loh, bener banget. Bohong, bohong. Boleh untuk mengislah. Jadi bohong yang boleh itu begitu. Bohong yang ketiga yang boleh apa? Kata para ulama. Bohong kalau istri masak rasanya pahit, rasanya asin. Bi, gimana rasa makanan aku? Cicipin. Mantap ini.
Kalah nih koki bintang 5. Kalah koki bintang 5. Pas bininya, pas istrinya pergi, ya ke WC, ke dapur, dia gitu. Boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu? Boleh. Ih, bajunya mantap, cocok. Boleh berbohong sesuatu yang kaitannya dengan masakan atau stylish daripada istri atau pasangan. Boleh. Begitu. Nah, sisanya boleh nggak bohong? Sisanya boleh nggak? Kagak boleh kata ulama. Begitu ikhwah. Ada lagi katanya yang dibolehkan, tapi ini menjadi debat. Adalah ketika berperang. Ketika berperang dia jadi mata-mata, ya dia kumpul sama orang-orang kafir itu, pura-pura jadi orang kafir gitu. Ketika ditanya, kamu dari pasukan mana? Oh, pasukan ini gitu, nih gitu. Bohong nggak? Bohong. Tapi itu adalah dalam rangka perang, menyelamatkan, penyelamatan. Nah, kembali lagi ikhwatal iman, mau jadi pemimpin, mau jadi pedagang, ya, kata kuncinya adalah as-sidqu, jujur. Kalau misalnya kita punya barang ikhwatal iman nih, punya barang nih, ya, ada 10 punya barang, kata Rasulullah, jangan kau ini, ya, tutupin yang buruk-buruk ini di bawah, lalu kau jual yang baik-baiknya seakan-akan menyangka bahwa orang-orang itu bahwa barangmu baik semua. Misalnya jualan sawo, jualan rambutan, jualan buah-buahan misalnya, yang di atasnya sih, ya, duku misalnya. Yang di atasnya udah gede-gede, manis-manis, bagus-bagus begitu. Yang di bawahnya apa? Udah kecil, busuk. Ketika mau menjual diserok, seroknya dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Sret begitu, masuknya kemana? Ke plastik. Ketika masuk plastik dilihat nggak sama pembeli? Enggak. Yang dilihat itu yang bagus tadi. Bohong nggak? Bohong nggak? Bohong. Untung nggak duitnya si penjualnya? Untung duitnya. Ada orang misalnya jualan duren, borongan, 1000 butir begitu. 500 butirnya itu yang manis-manis, yang legit-legit, yang bagus-bagus. 500-nya dia tahu kalau pohon itu anyep. Tahu nggak anyep? Hah? Tahu nggak anyep? Nggak ada manisnya, nggak ada rasanya. Hambar. Lalu dia borongin nih 1000 nih. Nih. Dia nggak ngasih tahu bahwa di dalam duren itu, di dalam kumpulan duren itu ada yang anyep. Sama orang berjualan madu, madunya dicampur dengan air atau gula pasir yang banyak begitu. Kalau dia nggak ngasih tahu, Pak, ini madu, cuman ada campurannya, kadar airnya sekian, kadar gulanya sekian, dikasih tahu. Kalau memang ada campurannya. Itulah pedagang yang jujur. Begitu ikhwah. Jujur. Kita berusaha, kita berikhtiar. Ini saya lagi nasihatin diri saya, diri antum semuanya. Kita semuanya berusaha. Setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan.
Apa yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Mari kita tatap ke depan. Semoga Allah ampuni kita, semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita. Kalau kita berikhtiar, berupaya untuk menjadi jujur. Jangan sampai tadi divonis oleh Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Menjadi pendusta, menjadi pembohong, menjadi pengkhianat bagi orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jangan sampai kita begitu itu. Jadi sekali lagi di Jepang di beberapa sekolah ikhwah dia nggak disuruh pinter matematik dulu, nggak disuruh pinter kimia dulu, enggak. Muridnya itu jujur apa enggak? Terutama jujur pada diri sendiri. Dia habis makan, buang apa? Sampahnya di mana? Udah ketahuan ada bacaannya. Jangan buang sembarangan. Dia langgar. Kalau Islam ngajarin apa? An-nadzafatu minal iman, bahwa yang namanya kebersihan itu adalah bagian dari tandanya ada iman. Di situ dulu. Nggak jujur dari dirinya. Yang dimakan nih, coba bisa mayakin nih. Dia makan misalnya tuh matoa, tahu gak matoa? Matoa tahu matoa? Di mana? Kita punya nggak matoa? Di atas habis buahnya, di bawah semua berantakan. Daunnya berserakan di mana-mana. Kulitnya di mana-mana. Ini orang nggak jujur. Gimana logiknya? Udah kagak nanam, tinggal ngambil doang, dia ambil, dia rusak juga atasnya, lalu dia buang sembarangan. Jujur. Jujur. Lapar perut. Wih, ada lele di bawah. Dia serok tuh lele. Punya dia bukan tuh lele? Bukan. Mumpung ada kompor nih, ada minyak nih di bawah. Dia masak, di situ dia nikmat. Baru diamanahin misalnya lele. Apalagi kalau diamanahin yang lebih daripada lele. Jujur. Jadi kehebatan, kesuksesan seseorang itu dilihat daripada kejujurannya ikhwah. Kita berikhtiar, kita terus berusaha untuk agar kita menjadi orang jujur. Kalau kepleset, kita beristighfar, kita mohon ampun sama Allah. Begitu ikhwah. Jadi Rasulullah pertanyaannya kenapa dia sukses berdagang? Jujur. Barang bagus dia bilang bagus, barang jelek dia bilang jelek. Sehingga orang ketika belanja sama Muhammad aja dah, nggak pernah nipu. Kalau belanja sama orang Yahudi, waduh. Ketika di pasar kelihatannya bagus luar biasa, ukurannya dikurangin, kiloannya dikurangin. Yang benar, yang bagus, yang enak dimakan cuma setengahnya, murah sih. Akhirnya terkenal tuh orang Yahudi pada saat itu, pada zaman Rasul itu adalah para penipu timbangan, penipu kemasan. Tahu nggak kemasan?
Yaitu kemasan itu, yang di atasnya yang bagus, yang di bawahnya yang buruk. Begitu ikhwah. Jadi kalau ditanya salah satu syarat untuk bisa sukses menjadi politisi apa? Jujur. Agar sukses menjadi pedagang, jujur. Makanya kita harus ajarkan anak-anak kita, adik-adik kita dari mulai kecil bagaimana caranya dia jujur. Jujur intinya. Pahit sepahit apapun jujur. Gimana menjadi seorang pemimpin soleh, pengusaha dermawan misalnya. Handphone suruh kumpulin, iya dikumpulin sama dia, tapi yang dikumpulin cuma satu. Yang satunya lagi diumpetin sama dia. Itulah yukhadi'una Allah walladzina amanu, dia berdusta, berbohong kepada Allah dan orang beriman. Dia akal-akalin tuh Allah dan orang beriman. Tujuannya apa? Tidak pegang handphone malam itu supaya dia tidak terjebak dalam maksiat. Dia akalin lagi tuh orang beriman. Allah dan orang beriman diakalin lagi. Dia main, dia bermaksiat dengan laptopnya. Dengan alasan apa? Kan saya bekerja kalau malam, saya bisa belajar nih. Pertanyaannya bagaimana dia akan menjadi pemimpin soleh, pengusaha dermawan, dan akan membawa kemaslahatan buat keluarganya kepada masa depannya kalau dia tidak jujur. Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak sekolah. Tapi karena dia jujur dia sukses. Nih kita semuanya nih mau pinter matematik, pinter bahasa Inggris, tidak jujur jadi pembohong, jadi pendusta. Mau jadi apa? Al-la'inun, orang-orang yang dilaknat nanti ujung-ujungnya. Saya nih, waduh nggak belajar matematik nih Ustaz. Wah. Suram masa depan saya. Saya nggak KBM nih Ustaz. Gitu. Mazhab saya adalah bukan mazhab orang yang harus jago matematik, jago kimia mazhab saya. Rata-rata teman saya juga sama. Mazhabnya adalah mazhab dia jujur, mazhab dia berikhtiar, membangun kompetensi, dia mau belajar. Makanya yang dulu kantornya saya magangin sini nih. Ceria. PT Ceria kan saya magangin sini kan. Anaknya ada nggak yang sekolah? Enggak ada. Yang karyawan dia itu, yang magang situ, yang jadi karyawan, yang ditaruh di Istana Mulia itu. Sekolah enggak? Sekolah. Ada yang sarjana? Ada. Siapa direkturnya? Yang kagak pernah sekolah. Jadi direkturnya nggak pernah sekolah, karyawannya pada sekolahan tinggi-tinggi. Jadi kalau mau mazhabnya jago matematik tapi nggak jujur, belajar kimia nggak, bukannya di Istana Mulia, pergi jauh-jauh dari Istana Mulia. Istana Mulia tuh orang mau, kalau nih lihat tumbuhan nih, bagus nih, berpotensi di kayaknya. Siapa yang menyangka janda bolong aja yang harganya 20.000 menjadi 20 juta harganya? Siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka itu keladi? Yang harganya 1.000 perak aja orang nggak mau beli. Sekarang harganya bisa 50.000, 150.000. 250.000, bahkan ada yang sampai 25 juta harganya. Itu keladi banyak tuh yang lagi di packing tuh sama timnya Fauzan dan kawan-kawan. Begitu ikhwan. Jadi kata kunci untuk menjadi pemimpin, kata kunci untuk menjadi pedagang apa tadi? Jujur.
Ini orang lebih bangga anaknya misalnya nih, wih juara 1 di sekolah, wih juara 1. Perasaan saya, kalau saya punya anak nih, dia mau juara 1 kayak, mau juara 25 kayak, mau jadi 100 kayak, saya nggak ngaruh buat saya. Karena yang berpengaruh itu jujur atau tidaknya. Ngapain coba misalnya orang jadi juara 1, juara 2, juara 3 gitu, tapi nyontek. Udah belajar gitu. Ini ada temennya nih misalnya, minta diajarin misalnya, bukan nyontek ya, minta diajarin. Dia nggak mau untuk ngajarin. Berarti dia udah belajar pelit. Ketika ditanya, kamu bisa nggak ini rumus ini? Nggak bisa. Udah bohong. Lalu jadi juara orang kayak gitu? Nggak laku. Jadi kunci untuk membangun masa depan itu fondasinya harus jujur, ikhwatal iman. Jujur. Jadi fondasi untuk menjadi penguasa yang benar, menjadi pedagang yang benar, lagi-lagi adalah jujur. Jujur ini ya kita jalankan aja mulai dari yang kecil tadi. Sama seperti Imam Bukhari tadi melihat, kalau melihat mitra kita, melihat calon guru kita, lihat. Tidak makan gengsi. Karena orang ini tidak bisa hidup dengan gengsi. Oh, saya kan masa sih saya megang-megang gituan. Megang-megang pupuk lah. Gengsi. Orang yang gengsian itu nanti hidup dan matinya dimakan gengsi. Begitu itu. Jadi kesimpulan kajian hari ini apa? Syarat untuk menjadi pemimpin soleh apa? Jujur. Kemudian syarat untuk menjadi pengusaha sukses apa? Jujur. Syarat untuk menjadi imam yang baik? Jujur. Intinya jujur. Segalanya jujur. Ini kita pupuk. Itu lebih mahal ketimbang matematik. Bukan berarti matematik nggak penting. Penting. Tapi bagi pedagang nih, dia nggak bisa rumus juga. Beli kalkulator yang harganya 7.500, dia hitung. Oh iya Pak, harga tanah saya 1 meter berapa? Ya karena di gunung misalnya harganya 10.000 kali 100 hektar. Ya kan? Berarti berapa? 100 hektar dikali 10.000 berapa? 100 miliar kan? Apa 10 miliar? Dia hitung pakai kalkulator. Begitu ikhwan. Jadi bagi pedagang itu walaupun dia nggak bisa rumus-rumus dan seterusnya, yang penting dia bisa pegang kalkulator, selesai. Jadi saya punya teman nggak pernah sekolah, nggak tahu cek. Lalu dia memang di kampung itu dia memang anak-anak mudanya jago jahit begitu. Dia ini apa namanya tuh konveksi untuk celana-celana komprang. Ya, celana komprang begitu. Dia sampai puluhan bahkan ratusan kodi. Satu kodi itu 20. Kalau satu losin berapa? 12. Dia bisa ratusan kodi per harinya. Dulu ketika zaman-zamannya sebelum corona, dia orang datang dari daerah-daerah, dia pesan sama dia 100 kodi, 200 kodi dan seterusnya. Dia nggak mau dibayar pakai cek, dia nggak mau dibayar pakai transfer, enggak. Ini ada barang, ada duitnya, dia hitung. Kenapa? Dia nggak bisa baca. Tapi kalau ngitung duit bisa nggak tuh dia? Bisa dengan kalkulator. Saya jual 100 kodi dikasih sekian, bayar sekian ya. Begitu. Kagak bisa baca, kagak bisa ngitung, kagak pernah sekolah, duitnya banyak. Sekali korban
sapi, berapa berekor ya. Kagak pernah sekolah. Begitu ikhwan. Jadi modal berdagang, modal menjadi politisi adalah jujur. Jujur ikhwan. Sekolah itu hanya supporting. Kalau kata bahasa Rocky itu, Anda jadi sarjana S1, S2, S3, tanda di mana Anda pernah sekolah, bukan pernah berakal sehat. Jadi bukan tandanya berakal sehat. Karena ada orang yang sudah S1, S2 dungu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Jadi tanda di mana kita pernah bersekolah, makanya kita tuh ada S1, S2, S3. Gitu. Tapi untuk jadi sukses, misalnya dia ngelola lele, ngelola lobster misalnya, ngelola bisnis nila dan seterusnya, dia udah S1, S2, S3, bisa nggak kira-kira? Belum tentu. Belum tentu bisa dikalahkan sama anak SD atau yang tidak pernah sekolah, yang memang hari-harinya dia belajar berpraktek itu. Begitu ikhwah. Paham Tom? Jadi sekolah itu supporting, bukan tujuan kita. Supporting, yang mensupport kita. Malu nanti suatu hari keluar dari istana mulia, gotong-gotong ijazah tuh, ngelamar sini, ngelamar sana. Harus dilamar orang dong. Dilamar perusahaan dan dilamar calon mertua. Ya, mantep bener nih. Waduh bocah. Gue punya gadis cantik gitu kan, hafizah pula gitu, solehah pula nih. Wah, kayaknya cocok nih calon mantu gue. Dicari tuh bocah begitu. Mau begitu? Jujur. Ya, Lip. Khusyuk. Jujur begitu. Baiklah teman-teman semuanya, insya Allah kita berikhtiar, berusaha untuk selalu menasihati diri sendiri, menasihati orang lain untuk berikhtiar mencapai kejujuran yang maksimal. Karena salah satu tanda kesuksesan dunia dan akhirat itu adalah jujur. Dan tidak bisa kita ini berbohong atau menipu Allah. Bahkan orang beriman pun tidak bisa ditipu. Karena dalam sebuah hadis, fattaqullaha ala firasatil mu'minin. Takutlah Anda kepada firasatnya orang beriman. Jadi firasatnya orang beriman itu tajam. Dibohongin gitu, dia tajam firasatnya. Begitu ikhwan. Karena orang beriman itu bersama Allah. Begitu. Dia berbohong misalnya, nggak ngaku. Kalau malam-malam misalnya masak nasi goreng dan bukan haknya, bukan miliknya misalnya. Tapi firasat orang beriman tahu. Begitu ikhwah. Jadi fattaqullaha ala firasatil mu'minin. Jangan bohong, jangan dusta. Jujur kalau mau sukses. Demikian ikhwatal iman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu dijaga oleh Allah untuk menjadi orang jujur. Saling menasihati dengan baik tentunya nasihatnya untuk berbuat jujur. Dan jangan pernah juga menuduh sembarangan orang tidak jujur. Belum tentu juga orang tidak jujur. Atau selalu memvonis dirinya, saya paling jujur. Iya, nggak bisa begitu. Kita saling mendoakan, kita saling menasihati untuk terus jujur. Begitu ikhwah, jazakallah khair. Mudah-mudahan kita betul-betul dijadikan pemimpin soleh dan pengusaha dermawan. Begitu ikhwah ya. Bisa jujur? Ya, kalau bisa berarti masa depan kita cerah. Tapi kalau kita nggak bisa jujur, berarti masa depan kita suram dan menyeramkan.
menyeramkan, naudzubillahi min dzalik. Karena jadi apapun kalau orang tidak jujur, maka ujung-ujungnya akan dihinakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. Kita salat apa? Salat syuruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.